Apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global merupakan sebuah fenomena meningkatnya suhu di permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca. Fenomena pemanasan global tidak bisa terlepas dengan rusaknya ekosistem di bumi ini. Salah satu penyebab utama fenomena ini adalah pencemaran lingkungan yang berlebihan. Selain itu, penebangan hutan dan polusi udara juga tidak kalah berperan dalam fenomena ini. Pemanasan global tidak terjadi begitu saja, akan tetapi terjadi karena beberapa hal yang dikerjakan, entah dari fenomena alam maupun dari perbuatan manusia itu sendiri. Contohnya adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses naiknya suhu di permukaan bumi akibat perubahan atmosfer bumi. Penyebab lainnya adalah penggunaan CFC yang berlebihan. Mungkin sebab yang satu ini terdengar asing di telinga kita. Apa itu CFC? CFC atau chlorofluorokarbon merupakan sebuah sahabat organik yang berfungsi untuk melindungi karbon. CFC merupakan salah satu penyebab pemanasan global yang masih bersifat ringan atau masih dapat dibenahi. Gas CFC sendiri biasanya dihasilkan oleh alat-alat pendingin seperti kulkas dan AC. Apakah kalian akhir-akhir ini merasakan suhu bumi semakin panas? Ya, itulah penyebab pemanasan global. Lalu, apakah penyebabnya? Penyebab pertama adalah penebangan hutan yang bertujuan untuk membangun lahan yang menyebabkan suhu bumi menjadi sangat panas. Lalu penyebab terbesarnya saat ini adalah efek dari rumah kaca yang menyebabkan suhu bumi semakin panas dan menyebabkan kutub utara mencair. Efek rumah kaca sendiri timbul dari berbagai aktivitas manusia. Contohnya pembakaran lahan, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, pembakaran limbah pabrik, dan lainnya. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang kemudian tertahan di lapisan atmosfer dalam ketinggian 10-20 km di atas permukaan laut. Karbon dioksida ini kemudian menumpuk dan menahan panas dari permukaan bumi untuk keluar. Hal inilah yang selanjutnya disebut efek rumah kaca. Secara mudah, efek rumah kaca adalah proses pemanasan ketika gas-gas tertentu terperangkap di atmosfer bumi. Dengan demikian, penyebab terjadi pemanasan global di bumi adalah asap pabrik, polusi kendaraan bahan bakar bensin, kerusakan hutan, penggunaan bahan bakar fosil, dan pembakaran sampah secara berlebihan. Kemudian, apa sih dampaknya bagi kita dan bumi? Dampaknya dapat mempengaruhi perubahan iklim, suhu yang lebih hangat mengubah pola cuaca, dan mengganggu keseimbangan alam normal. Lalu menimbulkan banyak risiko bagi manusia dan semua bentuk kehidupan lain di bumi. Suhu yang lebih panas, hampir semua wilayah daratan mengalami lebih banyak hari terik dan gelombang panas. Tahun 2020 adalah salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan penyakit yang berhubungan dengan panas dan dapat membuat orang lebih sulit bekerja dan beraktivitas. Kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan lebih cepat menyebar ketika kondisi lebih panas. Selain itu, ada banyak lagi dampak pemanasan global. Yang pertama, wabah penyakit. Kenaikan suhu akibat pemanasan global dapat mengakibatkan daya tahan tubuh makhluk hidup menurun. Akibatnya, makhluk hidup termasuk manusia mudah terserang penyakit. Yang kedua, es kutub mencair. Kenaikan suhu bumi mengakibatkan es di kutub mencair, sehingga es di sana juga akan meningkatkan volume air laut. 3. Kualitas air menurun. Curah hujan yang terlampau tinggi bisa menurunkan kualitas sumber air. Di samping itu, kenaikan suhu juga dapat berakibat pada kadar klorin dalam air bersih. Yang keempat, kuantitas air berkurang. Pemanasan global memang menaikkan jumlah air di atmosfer dan dapat meningkatkan curah hujan. Walaupun hal ini bisa menambah jumlah sumber air bersih, curah hujan yang terlalu tinggi juga berdampak pada meningkatnya kemungkinan air langsung kembali ke laut. Artinya, air tidak sempat tersimpan untuk digunakan manusia. Kelima, suhu air laut meningkat. Tak hanya peningkatan suhu di permukaan bumi, suhu laut pun akan meningkat akibat adanya pemanasan global. Ini juga dapat mengakibatkan makhluk hidup di dalam laut mati dan keseimbangan ekosistem terganggu. Keenam, kabut asap.
Peningkatan suhu di permukaan bumi bisa mengakibatkan kekeringan dan kebakaran hutan. Kabut asap karena kebakaran hutan juga berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Yang ketujuh, permukaan air laut naik. Mencairnya es di kutub-kutub bumi dapat mendorong terjadinya banjir di sekitarnya. Pulau-pulau kecil juga bisa tenggelam akibat hal ini. Jadi, itulah dampak dari pemanasan global. Apa saja sih hasil dari kesepakatan internasional? Hasil kesepakatan dunia internasional dalam upaya penanggulangan dampak pemanasan global. Yang pertama, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC adalah sebuah panel antar pemerintah yang terdiri dari ilmuwan dan ahli dari berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia. Tugasnya menyediakan data-data ilmiah terkini yang menyeluruh, tidak berpihak dan transparan mengenai informasi teknis, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan isu perubahan iklim, termasuk informasi mengenai sumber dampak yang ditimbulkan serta strategi yang perlu dilakukan dalam hal mengurangi emisi, pencegahan, dan adaptasi. IPCC menyerukan pentingnya sebuah kesepakatan global untuk menanggulangi masalah perubahan iklim, mengingat hal tersebut merupakan sebuah proses global yang berdampak pada seluruh dunia. IPCC dengan secara resmi membentuk sebuah badan negosiasi antar pemerintah, yaitu Intergovernmental Negotiating Committee, untuk merundingkan sebuah konferensi mengenai perubahan iklim, menekankan bahwa manusia adalah penyebab utama peningkatan gas rumah kaca di lapisan utama, membeberkan perkiraan ancaman bencana di banyak negara apabila tidak dilakukan upaya segera untuk mengurangi kegiatan yang dapat menyebabkan pemanasan global, menganalisis sebuah pengurangan emisi karbon yang sudah dan harus dilakukan, dan strategi adaptasi untuk bertahan terhadap dampak perubahan iklim yang tidak bisa dihindari. 2. Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah protokol kepada Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. Protokol Kyoto diadopsi pada sesi ketiga konferensi pihak konvensi UNFCCC pada 1997 di Kyoto, Jepang. 3. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPCDC. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate, dikenal dengan APP, merupakan kerjasama internasional yang bersifat sukarela antar Australia, Kanada, India, Jepang, RCC, Korea Selatan yang mengumumkan pembentukannya pada tanggal 28 Juli 2005. Menteri Luar Negeri, Lingkungan, dan Energi dari negara-negara peserta sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan dan transfer teknologi yang memungkinkan pengurangan emisi GRK yang bersesuaian dengan UNFCCC dan perangkat internasional lainnya seperti Protokol Kyoto. 4. Protokol Montreal. Protokol Montreal adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini difokuskan pada kelompok senyawa hidrokarbon halogen yang diyakini memerankan peranan penting dalam penipisan lapisan ozon. Semua zat tersebut memiliki klorin atau bromin. Apa saja ya upaya untuk menanggulanginya? Upaya menanggulanginya dengan cara melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan satu di antara cara efektif mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Menanam pohon adalah solusi termudah dan cara terefektif mengatasi pemanasan global. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Saat ini sudah banyak orang yang mempunyai kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan bisa menyebabkan pemanasan global. Menghemat penggunaan energi. Satu di antara cara mengatasi pemanasan global, yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Jalankan pola hidup sehat dan hemat untuk mengatasi global warming.
Terapkan pola hidup sehat, misalkan dengan bersepeda atau berjalan kaki ketimbang memakai kendaraan bermotor. Apa ya contoh dari peristiwa pemanasan global? Contoh peristiwa pemanasan global yaitu 1. Cuaca ekstrim, pergantian musim terjadi secara cepat. 2. Banyak hewan dan tumbuhan yang mati. 3. Akibat pemanasan global, banyak hewan dan tumbuhan yang mati serta punah. 4. Muncul penyakit baru. 5. Produksi pertanian pun menurun. Pergantian musim terjadi secara cepat, begitu juga dengan cuaca. Apalagi di daerah subtropis maupun pegunungan yang ditutupi oleh salju, semakin hari es dan salju semakin cepat mencair karena panas bumi saat ini. Begitulah penyebab cuaca ekstrim. Selanjutnya, akibat pemanasan global, banyak hewan dan tumbuhan yang mati serta punah. Seperti yang terjadi pada hewan, setelah suhu di muka bumi meningkat dan membuat air semakin mengering, maka secara tidak langsung akan membuat banyak pohon mati. Setelah itu, salah satu penyakit yang ditakuti manusia adalah HIV. Dan untuk penyakit itu, kini belum ada obatnya. Belum selesai urusan HIV, kini WHO dihadapkan dengan berbagai macam penyakit baru. Di tahun 1976 sampai 2008 saja, sudah ada 30 jenis penyakit baru yang muncul. Logikanya, pemanasan global membuat naiknya suhu udara dan membuat nyamuk lebih sering melakukan perkawinan satu sama lain dan menghasilkan banyak telur, sehingga mempercepat pertumbuhan nyamuk. Selanjutnya, contoh dampak pemanasan global lainnya adalah menurunnya produksi pertanian dunia. Hal itu terjadi karena perubahan musim yang tidak menentu dan tidak bisa diprediksi tepat kapan datangnya. Jadi kesimpulan materi yang dapat kita ambil adalah pemanasan global adalah pemanasan secara merata yang terjadi di atas bumi yang disebabkan oleh ulah manusia seperti penebangan hutan, dan penyebabnya adalah faktor dan efek dari rumah kaca. Pemanasan global berdampak pada seluruh makhluk hidup yang berada di bumi ini, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama untuk menjaga bumi kita dengan melakukan reboisasi ataupun mengurangi pemakaian AC dan kulkas sebagai dampak dan sebagai gerakan kita untuk menjaga bumi ini dari pemanasan global. Semoga video ini bermanfaat dan sebagai landasan awal dalam menjaga bumi kita ini. Sekian, terima kasih. Gimana? Udah ngerti? Kalau udah, pulang dulu ya. Bye.